Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Kainama. Saya mau tanya kepada teman-teman. Apakah pernah dalam khotbah seorang pendeta mengajarkan teman-teman untuk bebas melakukan dosa dengan alasan dosa teman-teman sudah ditebus? Apakah teman-teman diajarkan bahwa tidak perlu berbuat baik? Dengan alasan perbuatan baik kita tidak menyelamatkan? Tentu saja tidak. Tapi lain halnya dengan ajaran dari mantan pendeta Kainama. Saya tidak tahu. Mungkin Kainama dulunya adalah mantan pendeta gereja setan. Karena ajaran yang dia ceritakan tidak seperti ajaran Alkitab. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan videonya berikut ini. Siapa? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, unknown. Jadi anonimus. Kok bisa masuk ke dalam kitab suci? Ya karena nyaman. Ketika ayat-ayat sisipan ini masuk, gereja dan jemaat merasa nyaman. Contoh, dosaku ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau coba? Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Gini, dibilangnya begini, semua kebaikanmu baik. Ini jangan dipotong ya Ustazi, terutama insya Allah kalau ada Kristen yang nonton. Semua kebaikanmu tidak berlaku. Tidak ada yang namanya perbuatan baik. Betul. Tidak ada pahala yang membuatmu masuk surga. Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. Kau mau bunuh orang, kau mau tipu orang, kau mau korupsi, jangan dipotong Ustazi ini kata-katanya. Dan mereka terima. Karena nyaman. Tapi ini dimasukkan ke dalam kitab suci mereka. Iya dong. Kalau nggak dimasukin kitab suci, siapa yang mau percaya? Kita sudah saksikan pernyataan Ustadz Kainama, di mana katanya, ada ayat yang disisipkan dalam Alkitab, dan dengan ayat sisipan itu membuat jemaat menjadi nyaman. Jemaat tidak perlu melakukan apa-apa, semua kebaikan kita tidak berlaku, yang menyelamatkan adalah pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi menurutnya, setelah pengakuan itu, jemaat jadi bebas, berzina, bersundal, mabuk, bunuh orang, tipu orang, korupsi dan banyak dosa lainnya. Tentunya teman-teman Kristen geleng-geleng kepala mendengar pernyataan Kainama ini. Jika Kainama ini dulunya pendeta, apakah dia mengajarkan konsep seperti ini kepada jemaatnya? Jika benar dia mengajarkan konsep seperti ini, tentunya kita sangat bersyukur jika Kainama keluar dari kekristenan. Bayangkan jika ada pendeta seperti Kainama, mengajarkan jemaat bebas melakukan dosa, yang penting mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana jadinya jemaat itu? Lalu apa artinya pertobatan? Bukankah jika orang bertobat, artinya dia sedang meninggalkan dosa? Pernyataan Kainama ini justru bertentangan dengan firman Tuhan. Roma 6 ayat 1, 2 dan 12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat-ayat ini sangat jelas mengajarkan untuk jangan berbuat dosa lagi. Lalu apakah Alkitab larang kita untuk berbuat baik? Tentu saja tidak. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bayangkan, ayat ini ajarkan berbuat baik kepada musuh, bagaimana lagi kalau bukan musuh? Artinya, Alkitab justru memberikan standar yang lebih tinggi daripada standar dunia dalam berbuat kasih. Bagaimana dengan ayat berikut? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Jadi apa yang disampaikan Kainama itu bohong besar, dan dia sedang melakukan pembodohan kepada yang mendengarkan pengajarannya. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ikhwan Akhwat, Ya. bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Agustinus Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Nggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh ya, Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Karena ini bilingual, kita nggak boleh, orang Muslim nggak boleh. Boleh lihat dari jauh. Orang Kristen lebih jauh lagi. Kenapa? Ya. Karena kalau pakai kalung salib itu tanda kutuk. Mari kita cek guys, benar gak orang Kristen tidak boleh dekat tembok ratapan? Lalu ini apa Tad? Memang mualaf ini nakal gitu loh. nakal. Bandel. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.